Andi Oktawian, pengawal IBHRS yang paling tua yang telah mempersiapkan pernikahannya. Namun 1 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan, Andi Oktawian menjemput kematian syahidnya dalam peristiwa berdarah KM 50 rahimahullahu rahmatal abrar. Yang kedua, Syahid Ahmad Sufyan bin Suparji. Ahmad Sufyan yang dikenal dengan panggilan Ambon berumur 26 tahun. Seorang pemuda tamatan SD kemudian melanjutkan paket C, belum ada ikatan pernikahan. Pemuda yang terkenal jenaka dan suka bercanda, namun dikenal rajin hadir majelis ta'lim. Anak seorang janda yang kesehariannya hanya menjual gorengan-gorengan dengan pendapatan 200.000 per hari untuk membiayai Ahmad Sufyan dan adiknya. Menurut keterangan kawan-kawannya, Ahmad Sufyan meminta wangian untuk dipakai di dalam mobil, sebelum akhirnya Ahmad Sufyan dengan wangian yang dipakainya menjadi saksi harumnya darah Ahmad Sufyan yang mati syahid dibantai dalam kasus KM 50. Allahu Akbar. Yang ketiga, Syahid Lutfi Hakim bin Dainuri. Lutfi Hakim adalah tamatan sekolah menengah atas atau SMA. Umurnya 25 tahun. Ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang tukang dan buruh harian lepas di proyek bangunan. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek online. Menurut keterangan di dalam sepekan mungkin ada 2 atau 3 kali dapat pelanggan, dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19 itu pun hasil ojek online digunakan untuk servis motor dan keperluan sehari-hari. Namun Lutfi mencari tambahan penghasilan yang halal dengan melatih remaja di lingkungannya untuk main bola 2 kali sepekan dengan honor Rp50.000 setiap latihan, sehingga dari melatih tersebut Lutfi Hakim kisaran Rp100.000 sampai Rp400.000 per bulan. Pemuda yang rajin ibadah, sopan serta ramah terhadap kawan-kawan dan tetangga. Dalam pesan WA terakhir Lutfi Hakim saat sedang berada di markas DPP FPI Petamburan kepada ayahnya, yakni meminta sang ayah selaku orang tua untuk ridha dan ikhlas kepadanya. Pesan tersebut menjadi pesan terakhir yang diterima keluarga sebelum mati syahid dalam peristiwa pelanggaran HAM berat KM 50 rahimahullahu rahmatal abrar wa hasyarahu mahasyuhada'il akhyar, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya Syahid Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada. Faiz pemuda berumur 22 tahun, seorang anak sulung seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Jakarta, dengan mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik informatika untuk menjadi seorang digital graphic designer. Faiz sehari-hari menjual logam mulia. Dengan penghasilan itu digunakan untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya serta membantu ibunya. Bahkan Faiz sering menyampaikan kepada ibunya akan menyekolahkan kedua adiknya. Faiz pernah belajar di pondok pesantren beberapa tahun, sehingga memiliki semangat ibadah dan mengaji yang tinggi. Bahkan memiliki suara yang indah baik dalam azan maupun membaca Al-Quran, serta kemampuan bela diri dan skill olahraga sunnah memanah yang mumpuni. Dan digunakan ilmunya tersebut untuk melatih anak-anak belajar memanah tanpa dibayar. Faiz begitu kuat memiliki tekad untuk meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu dibuktikannya dengan setia mengisi formulir dalam lamaran pekerjaan pada kolom cita-cita dengan isian mati syahid. Bahkan Faiz sempat membuat channel YouTube dengan nama Inmasya, yang merupakan singkatan dari Insya Allah mati syahid. Yang menariknya, dalam channel tersebut baru mengupload 6 video seperti memberikan isyarat atas 6 syuhada M50. Bahkan menurut keterangan di hari Sabtu tanggal 5 Desember, 2 hari sebelum Faiz menyebut kematian dalam syahidnya, Faiz meminta ibundanya untuk menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke Petamburan seraya berkata, doain ya ma. Ternyata itu merupakan kata-kata terakhir yang didengar sang ibunda. Kawan-kawan Faiz mengutarakan bahwa Faiz sering minta doa mati syahid serta doa orang tuanya. Faiz menggapai kematian dalam kesyahidan dalam peristiwa pelanggaran HAM luar biasa KM 50 rahimahullahu rahmatal abrar. Syahid Muhammad Suci Kadafi Putra bin Hendra Mulyana. Suci Kadafi, pemuda berusia 21 tahun, anak kedua dari 2 orang bersaudara. Seorang mahasiswa lulusan Universitas Dharma Persada Duren Sawit Jakarta yang belajar di Fakultas Perkapalan. Semula Kadafi sempat terdaftar dalam jurusan hukum dengan alasan menegakkan keadilan dan melindungi ulama. Namun karena beberapa hal Kadafi berpindah fakultas. Suci Kadafi terkenal saleh, rajin mengikuti majelis ta'lim di berbagai wilayah di Jakarta termasuk kegiatan FPI. Bahkan saat Suci Kadafi dalam tugas kewajiban untuk menjaga keamanan di markas FPI Petamburan, tetap mampu menuntaskan tugas akhir skripsinya dengan segala risiko yang ada. Namun totalitas khidmahnya dengan tetap apik dalam membagi waktu dalam penuntasan kewajiban perkuliahan. Suci Kadafi dapat menuntaskan dengan hasil nilai yang istimewa cum laude. Bulan September 2021 menjadi hari wisuda Suci Kadafi. Namun kekejaman pelanggaran HAM KM 50 menjadikan momen tersebut berganti menjadi mati syahidnya pada tanggal 7 Desember 2020 Masehi, setahun sebelum wisudanya. Berikutnya Syahid Muhammad Reza bin Murtani. Muhammad Reza pemuda berumur 20 tahun yang memiliki kecintaan kepada ulama dan habaib, serta memiliki tekad kuat ingin membahagiakan ibundanya karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Muhammad Reza berusia 3 bulan.
Muhammad Reza bekerja sebagai hansip di salah satu wilayah demi membantu ibundanya yang merupakan seorang pedagang nasi warteg. Menariknya, di sela-sela kesibukannya dalam mencari nafkah sebagai seorang hansip yang gajinya tidak seberapa, Muhammad Reza juga menjadi anggota FPI. Dalam buku catatan pribadinya, ternyata Muhammad Reza memperoleh gaji 200.000 setiap bulan, kemudian disisipkan 20.000 untuk mencicil seragam FPI, kemudian bersedekah 10.000, sisanya disisihkan untuk diberikan kepada ibunya, saudara. Dengan keterbatasannya dalam keuangan, namun bercita-cita membelikan rumah untuk sang ibu tercinta. Kecintaan dan baktinya kepada orang tua membuahkan hasil. Pasca terbantainya Muhammad Reza dalam peristiwa berdarah KM50, keluarga Muhammad Reza telah memiliki rumah di wilayah Cibinong,